Karawang. Di kota inilah lahir seorang anak bernama Parlin. Sejak kecil, Parlin dirawat oleh nenek dan kakeknya. Ibunya bekerja untuk membiayai kehidupan Parlin dan adik-adiknya. Ayahnya meninggal sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Parlin tumbuh dan berkembang tanpa sosok seorang ayah dan kekurangan kasih sayang ibunya karena ibunya bekerja di luar negeri. Sejak usia 6 tahun, Parlin senang ikut bersama nenek dan kakeknya ke sawah. Karawang memang indah dengan luasnya hamparan sawah dan beragamnya jenis padi. Lumbung padi adalah sebutan untuk kota kediaman Parlin ini. Bermain lumpur atau hanya sekadar memandangi nenek dan kakeknya yang menanam padi hingga proses panen dilaksanakan. Anak kecil itu memang tidak bisa jauh dari nenek dan kakeknya. Bukan sawah sendiri, mereka hanya kuli. Kemudian mengantri upah di depan rumah pemilik sawah yang mereka garap. Dengan cara ini, mereka bertahan hidup meskipun ibu Parlin tetap berjuang keras dengan bekerja karena sebentar lagi Parlin harus masuk sekolah dasar. Maka dari itu, beliau harus bekerja. Tahun ajaran baru dimulai dan Parlin harus masuk pada sekolah dasar. Ibunya tak kunjung pulang karena justru masa-masa inilah yang memerlukan banyak uang. Jika ibunya pulang dari perantauan, maka Parlin tidak akan bisa disekolahkan. Nenek dan kakeknya seperti biasa, bekerja hingga tak ada waktu untuk mengantar jemput sekolah Parlin. Padahal Parlin masih kelas 1 SD. Parlin sekolah seperti umumnya anak-anak seusianya. Bedanya saat teman-teman yang lain berangkat diantar dan pulang dijemput oleh ibu atau ayahnya mengendarai sepeda motor, justru ia berangkat dan pulang sendirian berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang jaraknya lumayan jauh. Sejak masuk SD, Parlin memiliki kesibukan baru yaitu belajar di rumah. 1 tahun bersekolah, dia sudah bisa untuk calistung. Kerap kali ibunya menelpon untuk menanyakan perkembangan anaknya pada orang rumah. Dan Parlin sendiri senang jika ia mendapat telepon dari ibunya dan dia menceritakan keseruannya di sekolah. Padahal, tidak hanya hal-hal seru saja yang dia alami di sekolah, akan tetapi dia tidak ceritakan bagaimana hal-hal buruk menimpanya saat di sekolah. Seringkali Parlin sedih dan menangis seperti pada waktu itu. Pada sewaktu-waktu di sekolah, siswa kelas 2 tengah belajar menggambar. Setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar yang telah mereka buat pada saat pembelajaran menggambar itu. Tibalah giliran Parlin maju ke depan untuk menceritakan gambar yang ia buat. Parlin membuat gambar keluarga yang berisi seorang nenek, kakek, dan ada seorang anak kecil di tengahnya. Kemudian, di atas gambar tersebut ada pesawat terbang dan di samping pesawat itu ada seorang wanita. Parlin mulai bercerita. Ini adalah gambar keluargaku yang bahagia. Ini nenek dan kakek. Yang di tengah ini aku. Kalau yang di atas ini, ibuku yang telah pergi menaiki pesawat dan sedang bekerja di perantauan. Pesawat ini buat ibu pulang nanti. Semua teman-temannya memberikan tepuk tangan untuk Parlin. Setelah suara tepuk tangan itu hening, ada satu temannya yang melontarkan pertanyaan. Kok tidak ada gambar bapak ya? Parlin diam dan tidak bisa berkata apapun. Dia hanya menoleh ke arah gurunya yang sedang menyimak di depan kelas. Emangnya kamu tidak bisa gambar bapak ya, Lin? Sahut temannya yang tadi. Weh, Parlin tuh yatim, kata ibuku juga. Dia tuh gak punya bapak sejak dia lahir tahu. Pantas aja dia gak gambar bapak. Masa mau gambar kuburannya? Sahut teman yang paling belakang. Saat itu, suasana kelas yang tadinya sepi menjadi ramai. Parlin ditertawakan oleh seisi kelas.
Ibu guru yang sedang duduk pun langsung meminta seluruh siswa untuk diam. Parlin yang tadinya senang ditepuk tangani malah menjadi sedih dan tidak mampu menahan emosinya saat itu. Parlin menangis sejadi-jadinya. Sejak hari itu, dia sering mengingat bapaknya, melamun, menangis, kemudian sadar bahwa dia sudah tidak punya bapak sejak kecil. Kehidupannya beda dari teman-temannya yang lain. Akan tetapi, hinaan dan ejekan selalu diabaikan oleh Parlin. Dia tetap bisa ceria, bermain dengan teman-temannya, dan belajar aktif di sekolahnya hingga dia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai. Kepandaian Parlin membuat orang tuanya bangga padanya. Di sekolah, dia sering mengikuti beberapa perlombaan akademik seperti calistung, dan saat kelas atas dia mengikuti perlombaan mata pelajaran. Saat kelas 4, dia mengikuti lomba siswa berprestasi. Saat kelas 5, dia mengikuti lomba IPS, dan saat kelas 6, dia mengikuti lomba IPA. Hingga dia berhasil menamatkan sekolah SD dengan nilai yang besar. Saat akan memasuki sekolah SMP, Ibu Parlin harus pulang karena neneknya sakit dan tidak ada orang yang bisa merawatnya. Kakeknya harus bekerja untuk menambah biaya pengobatan neneknya yang semakin besar di sebuah rumah sakit tempat tinggalnya. Seketika semua anggota keluarga fokus pada neneknya Parlin yang sedang sakit. Proses masuk sekolah Parlin tertunda 1 tahun. Ibunya bekerja sebagai kuli cuci gosok di tetangga dan Parlin ikut membantu bekerja sebagai penjaga sekolah di sekolah SD tempat dia tinggal. Jadi selama 1 tahun Parlin mengumpulkan biaya untuk menabung biaya sekolah untuk SMP. 1 tahun bekerja dan uang terkumpul sampai Parlin memutuskan untuk masuk sekolah paket B di sebuah PKBM terdekat dari tempat tinggalnya. Bersekolah di sebuah PKBM paket B setara SMP tidak menurunkan semangat Parlin untuk mencari ilmu dan berbakti kepada orang tuanya. Sekolah di PKBM dilaksanakan setiap hari Minggu, jadi Parlin bisa bekerja sambil bersekolah. Inilah dia kisah Parlin yang bisa menginspirasi kita semua.